ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap datang hari Jumat berarti akan ada keberkahan berlimpah untuk kita. Setiap datang hari Jumat, kesatuan umat Islam akan benar-benar terlihat. Setiap datang hari Jumat, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap datang hari Jumat Allah menugaskan malaikat-malaikat khusus di setiap pintu-pintu masjid dan mencatat siapa yang datang satu persatu sampai ketika tiba imam atau khatib untuk menyampaikan khutbahnya. Para malaikat tersebut menutup catatannya, tetapi tidak meninggalkan jamaah Jumat, akan tetapi bersama jamaah Jumat dan akan mengaminkan semua doa yang dipanjatkannya. Setiap hari Jumat penuh dengan keberkahan yang akan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, toleransi Islam adalah agama yang dari awal 1400 tahun yang lalu, dengan umur agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sudah menegaskan bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Walau sya'a rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah. Seandainya Tuhan kami menghendaki semua manusia untuk menjadi satu, maka Tuhan akan menjadikannya. Akan tetapi wala yazaluna mukhtalifin, akan tetapi semua diciptakan oleh Allah untuk memiliki dan bercirikan berbeda. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan perjalanan umat manusia sebelum datangnya ajaran Islam, perjalanan umat manusia penuh dengan perang, pembantaian yang didasari atas kebencian terhadap yang beda dengan keyakinan, penguasa yang menganut satu keyakinan, maka di wilayah kekuasaannya semua harus mengikuti keyakinan tersebut. Yang tidak mengikuti harus dibasmi, dibantai dan dihabiskan. Begitu juga ketika penguasa dan kekuasaan tersebut ingin melakukan ekspansi, kekuasaan tersebut juga akan membasmi semua keyakinan yang berbeda dengannya. Begitu Islam datang, sudah tidak boleh ada lagi kebencian yang didasari oleh keyakinan, karena memang perbedaan adalah sunnatullah. Dan di dalam beberapa ayat Al-Quran jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan
seorang sahabat Nabi yang anaknya 2, 1 sudah masuk Islam, memeluk Islam, yang 1 belum. Lalu si ayah tersebut mengatakan, nanti saya akan bawa anak saya ke hadapan Nabi. Saya akan paksa dia untuk ikut dengan keyakinan saya. Begitu dibawa ke hadapan Nabi, turun ayat setelah ayat kursi. Kita hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala banyak menghafal ayat kursi. Tapi ada ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi ayat yang menunjukkan keagungan Allah, kekuasaan Allah, yang Allah nyatakan di dalam ayat kursi. Dan hampir semua, boleh dikatakan setiap muslim menghafal ayat kursi. Ayat, bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan ma khalaqallahu ayat a'dham min ayatil kursi. Tidak ada ayat yang lebih agung dari ayat kursi. Karena ayat tauhid, ayat keagungan, ayat kebesaran, ayat kemaha, semua maha yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menunjukkan kemaha besaran, kemaha agungan melalui ayat kursi, lanjutannya la ikraha fiddin qad tabayyana rushdul minal ghayy faman. Tidak ada paksaan dalam agama, sudah jelas mana yang benar dan mana yang menyimpang. Saudara-saudara, begitu agung ajaran Islam. Umat manusia bertahun-tahun, mungkin ratusan ribu tahun, hancur, saling membunuh karena kebencian atas dasar keyakinan. Datang syariat Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan umatnya, perbedaan adalah sunnatullah dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Saudara-saudara, kalau kita baca bagaimana praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan beliau. Kenapa Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, bukan ke tempat yang lainnya? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu dan Maha Berkehendak untuk bisa menghendaki Nabi Muhammad hijrah ke tempat yang lain. Dan Allah Maha Berkuasa untuk bisa menjamin Nabi Muhammad keselamatannya dan kesuksesan dakwahnya meskipun bukan hijrah ke Madinah. Tapi kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Banyak hikmah di baliknya. Di antara sekian banyak hikmah, karena di kota Madinah ada ahlul kitab, ada Yahudi, ada Nasrani. Dan ketika Nabi sampai di sana, Nabi berdialog. Toleransi yang dibangun dengan dialog. Turun surat Al-Imran, dialog dengan para pendeta Najran. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, piagam Madinah yang Nabi dan penduduk Madinah sepakati itu menjadi salah satu tanda, fakta dan bukti. Nabi hijrah ke Madinah, di sana ada penganut agama, keyakinan yang berbeda. Bagaimana Nabi hidup dengan mereka? Ada satu riwayat, kalimatnya saja berasal dari asil selamat, keselamatan. Dan Nabi yang mengatakan seorang yang muslim tidak akan membahayakan kepada selainnya. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, beliau yang mengumumkan man adza dzimmiyan faqad adzan. Siapa yang menyakiti orang kafir yang tidak memerangiku, orang kafir yang tidak memerangi Islam, orang kafir yang di bawah tanggung jawab keamanan umat Islam, siapa yang menyakiti dia berarti menyakitiku. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain
Beliau yang mengajarkan kepada kita bagaimana toleransi dengan sebenar-benarnya. Beliau yang mengatakan, manin taqasa mu'ahidan au kallafahu fawqa taqatihi. Siapa yang mengurangi hak seorang yang menjadi ahli zimmah, non-muslim, yang menjadi tanggung jawab keamanannya kepada kita, siapa yang mengurangi haknya, siapa yang memberatkan kepadanya lebih dari kemampuannya, siapa yang menzaliminya, ana hajijuhu yaumal qiyamah. Nabi Muhammad mengatakan, aku yang akan memerangi dia nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Begitu besar, begitu agung ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak salah kalau Allah dan para malaikatnya tidak berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka rabbun rahimun karimun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ja'al baladana Indonesia sakha'an rakha'a wa sa'ir buldanil muslimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.